Kita tidak kekurangan orang pintar. Gelar bertambah setiap tahun, universitas bertambah, indeks akademik meningkat, tapi kita kekurangan orang jujur. Pendidikan akademis membentuk kecerdasan, pendidikan karakter membentuk manusia. Akademis mengejar nilai dan ranking, karakter mengejar kejujuran dan tanggung jawab. Akademis melatih logika, karakter melatih hati. Bangsa ini tidak akan hancur karena kurang orang cerdas. Bangsa ini akan hancur ketika orang cerdas kehilangan nurani. Korupsi tidak selalu terlihat seperti adegan dramatis penangkapan. Ia sering hadir dalam bentuk kebijakan yang tampak legal, tapi menyembunyikan kepentingan. Ia hadir dalam proyek yang diarahkan ke kronik, dalam tender yang sudah diatur, dalam regulasi yang menguntungkan segelintir orang. Dan yang paling berbahaya, korupsi bisa membuat mereka kebal dari hukum. Hari ini kita mencetak generasi pintar secara akademis, tapi apakah kita mencetak generasi berintegritas? Anak-anak diajarkan mengejar nilai, ditekan untuk ranking, dibanding-bandingkan, tapi jarang diajarkan bagaimana rasanya menolak uang haram, bagaimana rasanya berkata tidak saat semua orang berkata iya, bagaimana rasanya berdiri sendiri demi kebenaran. Jika pendidikan hanya melatih otak tanpa membentuk hati, maka kita sedang mempersiapkan koruptor yang lebih cerdas. Orang pintar tanpa empati tidak takut melihat kemiskinan. Orang pintar tanpa nurani tidak takut orang lain menderita. Orang pintar tanpa karakter tidak takut menjadi sebab kehancuran banyak orang. Bahkan mereka bisa membungkus kejahatan dengan bahasa akademis, membenarkan kebijakan dengan teori, menyamarkan kerakusan dengan istilah teknokratis. Itulah bentuk korupsi yang paling berbahaya, yang rapih, yang sistematis, yang sulit untuk disentuh. Kalau kita ingin menghentikan korupsi, kita tidak bisa hanya berharap pada lembaga, tidak bisa hanya berharap pada hukum, tidak bisa hanya berharap pada 1-2 penangkapan besar. Perubahan harus dimulai dari kesadaran, dari hal yang paling sederhana, yaitu dari rumah, dari keluarga, dari cara kita mendidik anak. Menanamkan kejujuran sejak kecil, menanamkan rasa malu ketika mengambil yang bukan haknya, menanamkan empati terhadap penderitaan orang lain. Karena karakter tidak dibentuk saat seseorang sudah duduk di kursi kekuasaan, karakter dibentuk jauh sebelumnya. Hari ini mungkin kita bukan pejabat, tapi kita adalah calon orang tua atau bahkan orang tua dari anak-anak yang sedang tumbuh menjadi generasi mendatang. Dan bisa saja anak kita adalah calon pemimpin, calon penguasa, calon pengambil keputusan. Jika hari ini kita masih membenarkan kebohongan kecil, maka jangan kaget jika esok anak-anak kita akan membenarkan kebohongan besar.